kita. Yang penting hatinya saja beriman, zohirnya terserah ikut siapa. Tidak. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mengikutkan keinginannya kepada agama yang aku bawa. Dan agama yang dibawa oleh Nabi SAW mengatur seluruhnya. Zohir batin diatur oleh agama ini. Nah, umat Islam sekarang ini bukan krisis hukum. Bukan paling utama bukan krisis hukum. Di samping juga krisis keilmuan. Tapi yang terpenting, tertinggi krisisnya adalah krisis keimanan. Krisis keimanan, krisis kesemangatan di dalam beramal. Jangankan ingin mencari ilmu, mereka sholat saja sudah untung-untungan. Kita umat Islam sudah bisa sholat saja sudah untung-untungan. Jadi untuk membangun keilmuan umat diperlukannya kekuatan iman. Untuk membangun semangat seseorang dalam beramal, dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian rutin subuh kita yang akan membahas mengenai fikih ubudiyah. Jadi di dalam kitab-kitab fikih terbagi menjadi 4 bab. Bab yang pertama yaitu bab ubudiyah. Bab yang kedua bab muamalah. Bab yang ketiga bab munakahat, pernikahan. Ubudiyah mencakup masalah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan lain-lain. Kemudian muamalat mencakup jual beli, utang piutang, pergadaian, dan lain sebagainya. Kemudian munakahat mencakup pernikahan, cerai, tolak, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah jinayat, hukuman bagi orang-orang yang melanggar agama, mencuri, kemudian membunuh, dan lain sebagainya. Bila 4 bab yang ada di kitab-kitab fikih ini diterapkan di dalam kehidupan kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketentraman, akan memberikan rahmat kepada kita. Hanya saja untuk bab jinayat, hukum pidana, ini kita berada di negara Indonesia yang dari aturan negara belum atau tidak diberlakukan hukum potong tangan atau hukum kisos membunuh kepada orang yang membunuh temannya atau mencuri barang untuk dipotong tangan. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu mengkoar-koarkan harus ditegakkan hukum ini, hukum tidak usah kita mengkoar-koarkan. Yang penting bagaimana kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang iman, memahami betapa pentingnya agama, kita mengamalkan agama itu sendiri. Karena umat Islam sekarang ini bukan krisis hukum. Bukan paling utama bukan krisis hukum. Di samping juga krisis keilmuan. Tapi yang terpenting, tertinggi krisisnya adalah krisis keimanan. Krisis keimanan, krisis kesemangatan di dalam beramal. Jangankan ingin mencari ilmu, mereka sholat saja sudah untung-untungan. Kita umat Islam sudah bisa sholat saja sudah untung-untungan. Jadi untuk membangun keilmuan umat diperlukannya kekuatan iman. Untuk membangun semangat seseorang
dalam beramal, dalam mencari ilmu, maka diperlukannya kekuatan iman. Oleh sebab itu bagaimana caranya kita menguatkan iman kita? Ya, kita harus pergi ke tempat-tempat orang yang kuat imannya. Termasuk itu di masjid, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam riwayat Imam Ahmad, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, kalau kamu melihat seorang laki-laki yang dia pulang pergi ke masjid, selalu pergi ke masjid, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Jadi salah satu untuk meningkatkan iman ya kita harus pergi ke tempat-tempat yang ada suasana keimanan. Kemudian iman ini perlu diusahakan. Sebagaimana uang, sebagaimana harta. Bila harta ini tidak pernah kita usahakan, tidak pernah kita kembangkan, lama-kelamaan uang ini akan berkurang dan akhirnya habis. Begitu juga iman ini perlu diusahakan. Bagaimana usaha atas iman? Usaha atas iman ya kita bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwakan pentingnya iman. Maka Nabi SAW ketika pertama kali yang diajarkan kepada para sahabat apa? Yaitu dakwah atas iman. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi dakwah atas iman untuk meningkatkan iman. Mengapa para sahabat radhiyallahu an ketika ada amalan agama berkurang di sekitarnya, ketika ada kemerosotan agama ada di hadapannya, mereka sangat tidak terima sekali. Berbeda dengan kita melihat teman kita, saudara kita, keluarga kita tidak mengamalkan agama, kita biasa-biasa saja. Bahkan kita lebih takut anak kita kehilangan uang daripada anak kita kehilangan sholat. Kita lebih khawatir anak kita tidak sekolah daripada anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kita lebih khawatir anak kita tidak mendapatkan pekerjaan daripada anak kita tidak mendapatkan agama, tidak mendapatkan kefahaman agama. Inilah umat Islam umumnya kebanyakan yang ada sekarang ini. Sehingga ada teman-teman kita dari luar negeri, mereka kagum, mereka heran. Masya Allah, umat Islam di Indonesia 88%, 88,7%. Sangat banyak sekali umat Islam di Indonesia. Akan tetapi ketika mereka datang ke Indonesia ingin menziarahi kita, ingin berjumpa dengan kita umat Islam, mulai turun dari bandara mereka sudah melihat rok pendek di mana-mana. Suasana Islam belum tampak di kehidupan umat Islam di Indonesia. Umat Islam yang begitu banyak, ratusan juta orang, ya, ratusan juta orang, tapi belum tampak keislaman di dalam kehidupannya. Jadi zohir Islam itu penting. Di samping kita syahadat, ini batinnya Islam. Kita mengaku Allah sebagai Tuhan, kita menghamba kepada. Ini adalah batin kita, harus keyakinan kita. Akan tetapi penampilan sebagai orang Islam itu harus ditampakkan. Nabi SAW tidak pernah mengajari kita yang penting hatinya saja beriman, zohirnya terserah ikut siapa, tidak. Tapi Nabi SAW memerintahkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mengikutkan keinginannya kepada agama yang aku bawa. Dan agama yang dibawa oleh Nabi SAW mengatur seluruhnya. Zohir batin diatur oleh agama ini. Zohirnya apa? Ya kita diatur mengenai cara makan, cara minum, cara berpenampilan, berpakaian, cara mencukur rambut, cara memotong kuku. Diatur oleh agama. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pemilik agama. Begitu juga hati kita pun diatur. Jangan ada rasa dengki, iri, hasad, ghibah, suudzon, buruk sangka.
tidak boleh ada dalam hati kita. Jadi agama ini mengatur zahir dan batin. Oleh sebab itu ketika ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada agama Islam secara sempurna, maka kita dituntut untuk mengikuti Islam, mengikuti Allah, mengikuti Nabi SAW secara zahir dan batinnya. Bagaimana